tengok seluasnya dunia tuh. Pasti banyak orang-orang yang punya pemikiran yang lebih luas daripada kita. Dreamspedia. Masih di bosan obrolan santai. Singkat Singkat padat. jelas. Aidil Azhari. Aku salah terus. Aidil Azhari. Azhari ya. Aidil Azhari. Aku nggak ditanya. Nggak usah. Jadi hari ini ada Adil Azhari sama Dimas, dan tentunya kalau ada mereka berdua saya insecure banget. Insecure. Gila banget. Gelap sama yang terang-terang kinclong. Apalagi sekarang Dimas lagi naik-naiknya di TikTok. Oh, sumpah Dimas lagi naik-naiknya di TikTok. Payah sih. Semua video Artis TikTok. Ya, semua video di-upload Dimas langsung FYP. Waduh. Aidil ada TikTok gitu? Nggak main sih. Alergi. Iya. Alergi TikTok. Apa alergi TikTok di mana nih? Enggak, soalnya tuh kayak apa ya? Kalau misalnya main TikTok tuh lebih tepatnya tuh kalau nengok-nengok video yang kayak gitu tuh mungkin lebih kayak terkesan alay sih. Alay, Kayaknya nggak cocok sih untuk aku nggak gitu. nggak cocok tadi. Kayaknya nanti kita bakal racunin Aidil untuk main TikTok. Tidak bisa. sudah banyak kali orang yang ngajak Ya, kita tapi racunin. tak bisa. Racunin. Dimas kan racunin kena juga sih Dimas. Kalau kesibukan dia nggak main TikTok yang jelas ya. Tak main TikTok, tak main Twitter, tidak main Facebook, cuman main WA sama Instagram. Nggak, jadi kesibukannya tuh Instagram terus apa wah? Tidak sih, kalau Instagram tuh mungkin lebih kayak pas lagi suntuk, mungkin lagi galau, baru lihat kayak mood booster gitu kan. Tapi kalau misalnya di WA, ya itu juga kalau bukan untuk pacar sih, selebihnya tuh untuk teman, Kerjaan. kayak pekerjaan sama WA grup untuk kuliah sih. Untuk kuliah. Oh, jadi kesibukan kuliah sama kerja ya? Kuliah sama kerja. Kuliah di boleh disebut atau mau disensor nggak apa-apa, jelas. di Sensor, di ya. Stikom Stikom. Jambi. Jadi siapa apa ganti gak sih namanya? Ganti sekarang jadi Unama. Oh, nama. Ya, banyak tuh, ada Dodo, ada Farid, Iya. ada Bayu, ada Rivaldi. Siapa saja sih yang teman-teman yang kuliah di apa sih namanya tadi? Kayaknya cuman Unama. Unama Universitas Dinamika Dinamika Bangsa. Pakai Jambi. Pakai Jambi. Pakai Jambi. Pakai Jambi. Iya. Nah, selain kuliah tadi katanya ada kerja. Iya. Kerjanya di bidang Kerja ini sih ngisi acara live akustik di kafe. oh ya anak band mas. Tidak anak band. Live akustik. Kalau di masnya anak TikTok kan sekarang. Ya mas ya. Celom. Jangan main TikTok atuh. Ya main TikTok. Oh berarti apa namanya? Akustik. Akustikan. Cover musik. Tidak. Ah, Kayaknya kalau tahun kemarin ini yang up to date. Kalau tahun kemarin sih di Ideal ini menang ya di kategori Fitgram cover musik iya. JPin terfavorit 2019. Dan tahun ini masuk lagi Ideal di kreator apa sih? Kreator Coveran musik terfavorit 2020. Jadi besok yang mau milih Ideal jadi yang terfavorit bisa di like di Instagram Jambi Projectin atau juga di komen di YouTube nih, di YouTube-nya Dreamspedia. Jangan lupa di subscribe Jangan lupa juga. Deal. Jadi sama ini juga dilihat-lihat kan. Dilihat-lihat di Instagramnya itu banyak. Memang kayak tadi kan sudah menang jadi cover musik terfavorit. Nah, di apa Instagramnya juga banyak cover musik. Itu sebenarnya jadi terjun di dunia konten kreator atau enggak sih dia? Tidak sih, itu lebih tepatnya kayak cara melampiaskan sebuah hobi sih. Melampiaskan sebuah hobi di studi. Kayak gitu. Jangan melampiaskan sebuah rindu saja ternyata. Tapi ternyata melampiaskan sebuah hobi bisa jadi sebuah karya ya. Iya benar. Tapi kalau Ideal tanpa disadari itu tuh sebenarnya sebuah karya loh. Iya. Kalau di-upload di apa Instagram kan. Soalnya pas saya di Riau, aku baku kali ya. Bebas sih kalau penonton kalau dari people yang nonton ini jauh-jauh bebas mau nyebut apa aku, kamu, gue juga boleh, lu. Soalnya aku di Riau tuh kerjanya di kafe juga sih. Jadi kan dulu tuh
sering nih kayak ngikut festival nyanyi. Oh, ya. Tapi kan sekarang kan udah jarang lagi dah Udah tuh. jarang. Udah jarang lagi. Jadi kayak mana caranya aku nih biar bukan biar dilihat sama orang sih, biar kayak mana sih cara melampiaskan rasa hobi ya hobi tadi gitu. Jadi kalaupun misalnya kerja di kafe ya orangnya itu doang yang lihat mah bosan kan. Jadi ya dicoba lah gitu ke media gitu. Tapi bukan terjun ya. Bukan terjun. Mencoba. Tapi kayak cover musik diupload ke apa tadi? Instagram. Dan itu tidak bisa dipukuli, itu jadi sebuah karya. Iya, dan benar. kalau banyak yang suka pasti kiranya kayak tadi si Aidil ya, kayak saya juga kira sih Aidil ini masuk ke gabungan kita semua jadi konten kreator tanpa disadarin. Benar. Yang itu berawalnya dari melampiaskan sebuah hobi. Iya. Baik banget. Mau minum. Ngopi. Sensor aja nih. Sensor enggak apa. Tapi ya sih, kalau sebuah karya tuh ya bisa menghasilkan uang juga. Iya. Terus apalagi tadi kan hobi dah ya. Hobi kalau sebenarnya kalau konten di musik, cover musik itu cepat kali deal. Apalagi kalau hadir nguploadnya di TikTok. Waduh. Jangan. No. Tidak bisa kalian meracunin saya. Enggak, banyak loh kreator-kreator di TikTok yang kemarin cepet naik kan, yang apa yang nyanyi kopi dangdut apa nih? Saya nggak tahu tuh. Ada yang nyanyi kopi dangdut tuh cowok. Terus langsung naik tuh dari TikTok. Kemudian yang kemarin cover lagu yang apa yang pakai meja itu si Jebung, ID-nya TikTok. Kemudian yang saya favorit banget tuh yang editornya yang cuek, yang ceweknya yang cuek. Yang rambutnya pirang. Tahu. Itu saya kemarin dari TikTok tuh, dan di TikTok naik langsung kayak si Dimas sekarang naik. Ya mungkin kita suatu saat, mungkin hari ini si Aidil belum kepikiran ke TikTok, kita doain. Jangan 40 orang doain dan terjadi nanti itu. Ya teman-teman doain ya, semoga Aidil bisa bergerak ngupload di TikTok. Tidak bisa. Tuh saya sudah diracunin dari sejak SMA main TikTok tapi tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Semoga saja ya. Nah berarti cuman ini ya di Instagram. Di YouTube ada sih. YouTube ada. Tapi ya dirahasiakan. Oh gitu. jadi nggak terlalu ini ya, apa namanya, istilahnya tuh ditekuni banget. Tidak. Enggak ya. Soalnya yang paling aku tekunin tuh mungkin selain kuliah ya, itu tuh lebih kayak nulis sih, nulis puisi, kayak nulis saja. Bahkan ada sih buku, cuman itu tuh belum aku cetak, masih di ini. Hobi nulis buku juga? Nulis buku. Masa hobi nulis? Iya, hobi nulis, iya benar. Kayaknya sama sih, saya juga ada loh beberapa tulisan tapi juga dijadi buku. Ini kalau Aidil itu puisi atau cerita atau apa? Dia tuh lebih kayak kata-kata motivasi sih, lebih tepatnya tuh mungkin motivasi untuk orang yang sedang dilanda patah hati. Aduh, seperti itu. Mobil aja yang patah as aja nggak bisa bergerak, apalagi orang yang patah hati terus nggak bisa bergerak juga, pasti galau. Aduh, dapat jalan tadi. Oh jadi itu tentang ini ya, apa namanya, kegalauan mungkin ya. Iya, kegalauan. Itu cerita pribadi atau cerita orang yang diluapkan di media tulisan? Itu tuh kalau aku nulisnya mungkin cara aku nulis ya. Cara aku nulis tuh aku berhayal dulu. Berhayal. Kayak misalnya aku nih pas kedepannya gitu aku nih bakal kayak mana gitu kan. Jadi aku nih berhayal dulu. Jadi seakan-akan raga aku nih keluar, terus aku nih melangkah ke depan gitu kan. Terus aku lihat di depan tuh kayak mana. Habis itu baru aku tulis. Kayak gitu. Mantap. Dimas udah hobi nulis nih. Mageran. Nama bukunya Keterikatan Cinta sih. Dan berdoa nanti saya ada teman yang beberapa kali juga sudah menerbitkan buku. Nanti saya tanyain di mana dia nerbitin buku, nanti bisa dikirim gitu, nah editornya ada, langsung kirim ke situ. Dan berdoa semoga buku yang sedang ditulis Aidil nanti cepat selesai dan kita bisa ngebacanya. Amin. Ya. Ini Dimas nih kalau diajak ngobrol santai diam terus, Mas. Mas tanya dong, Mas. Bung Aidil, Mas. Apa yang mau Dimas tanyain, Mas? Kalau masalah cinta boleh nih.
Enggak apa-apa. Tanya aja, tak masalah. Kalau pacar bang, ada nggak bang? Kalau pacar untuk sekarang ada nggak? Untuk sekarang ada sih. Pacar. Ada. Tapi kalau nanya nama kayaknya lebih disensor sih. Oh, lebih sensor. Ya soalnya yang nonton banyak ya, teman banyak juga, nanti disebutin nama langsung dicari tuh sama teman. Oh ini pacarnya Aidil, langsung dideketin. Iya. Langsung tikungan. Sekarang tikungan teman itu lebih tajam Woi, deh. pasti lebih tajam. Satu kata dua kata kan langsung nempel ya kan. Tapi pacar cuma satu. Iya satu. Serius? Satu. Yakin? Yakin. Yakin. Kayaknya tampang fuckboy kan. Tidak lah. Aku tuh Satu. tipe orangnya ya kalau misalnya ada satu ya kenapa harus banyak? Soalnya kan capek loh. Tadi main gitar, cover musik kan main gitar bisa ya. Cewek pasti kalau dimainin gitar itu kelapa. Terus bisa nulis, hobi nulis, bisa tadi ada buku ngegalau tuh berarti jiwa puitisnya tuh, romantisnya tuh bisa terpancar nyata dari dalam hati. Siapa sih kan kalau cewek nggak suka kan? Jadi cuma satu ya. Iya sih cuma satu. Tapi kalau fans banyak yang deket-deketin gitu banyak dia. Itu aku nyebutnya bukan fans sih. Apa? Kayaknya mungkin lebih tepatnya orang yang mengagumi aku. Begini. Oh ya, kita sebut saja Ideal Lovers. Jangan aja lovers. Fanbase Ideal. Fanbase Ideal. Fanbase. Aku ya diingat yang tadi. Nggak apa sih seorang Ideal kayak kemarin sih Bonang waktu itu saya salahin apa sih fanbase buat Bonang nih belum dapat juga. Mungkin Ideal adain besok kasih nama kan apa Ideal Lovers, Ideal Holic. Kayaknya lebih mungkin Pengagum ya. Iya pengagum sih. Pengagum Kalaupun sih. memang mau dikasih nama untuk fanbase kayaknya Leon sih. Leon. Iya. Oh, Itu artinya kan singa kan. Singa itu kan pemberani. Iya. Jadi ya kayak mana ya? Dia tuh berani aja gitu, Berani, oke. ngagumin saya. Besok itu Garing banget. besok kita buat grup WA itu Leon khusus penggemarnya Ideal. Iya. Nah Dil. Tapi emang ada sih kalau misalnya kan aku kan udah punya pacar nih. Tapi kalau memang cewek-cewek yang oknum-oknum sih, yang ngechat tuh ya banyak. Tapi kalaupun misalnya dia ngechat memang tentang pekerjaan ya udah aku balas. Tapi kalau misalnya dia tuh ngechatnya cuman sekedar modus, itu cukup sampai situ. Oh ya, ternyata cewek-cewek banyak modus juga. Iya, banyak banget. Yang pernah didapat ide seorang ide dengan tadi banyak digemarin cewek-cewek kan. Apa sih modus cewek misalkan ngechat tuh? Bang, sudah kalau cowok kan tau lah kita kan cowok kan. Assalamualaikum. Kalau cewek gimana sih dia ke Adi? Ya kalau pengalaman sih lebih tepatnya kalau di Instagram ya. Kalau di Instagram tuh dia minta fallback. Habis itu aku fallback kan. Udah tuh dia nanya dari mana kayak gitu. Habisnya ujung-ujungnya tuh minta nomor WA. Oh, gitu. Udah kan. Itu tuh modusnya lah. Itu yang tipis lah tuh. Beda ya kalau orang yang banyak pengagumnya gitu. Kalau saya sih dari kemarin nge-DM-in malah nggak dibalasin. Nah, banyak penggemar, istilahnya yang tadi banyak pengagum rahasia, nanya ini. Pasti banyak dicemburuin enggak sih sama teman-teman dia? Kalau Teman yang cowok maksudnya. Kalau teman sih banyak yang bahkan banyak yang tak suka sih. Lebih tepatnya tuh pengen ngejatuhin aku. Oh, gitu. pengen ngejatuhin. Ada misalkan pacar teman nih, cowok punya pacar, cewek, ceweknya deket sama Edil, agak-agak ini ya, marah nggak? Ada nggak? Ada yang marah? Oh ada. 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 Jadi aku tuh punya cerita, ini sedikit lah cerita nih. Panjang apa sedikit nih? Nggak tahu sih. Pokoknya panjang. Iya, pokoknya dengerin aja lah. Iya, dengerin. Seru kayaknya. Jadi dulu kan aku nih punya kawan kayak kita nih lah kayak gitu satu dudukan kan. Jadi Kita pacar nih bukan satu dudukan nih. Iya. Kita satu kamar. Ya, janganlah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nanti ada 19 detik. Lanjut. Terus tuh ceweknya nih emang sering sih, mungkin lebih sering tuh ngelirik-lirik aku. Habis itu dia tuh ngechatnya tuh ya wajar sih kalau misalnya dia tuh minta pendapat masalah pacarnya kan. Iya. Jadi aku
aku balas lah kan seadanya kayak gitu. Hmm. Tapi lama-lama si cewek itu nyaman sendiri, Nyaman sama Nyaman, karena sering chat. iya, Tadi ya, sering nyaman, minta saran. nyaman sama aku karena sering minta saran kan. Iya. Dan akhir-akhirnya tuh cowoknya ini tahu kayak gitu. Nah seakan-akan padahal kan mereka tuh baru pacaran selama kurang lebih sebulan kalau nggak salah. Sebulan. Ya, sebulan. Mm-mm. Nah habis itu dia bilang aku nih yang lebih tahu, aku nih yang lebih pantas untuk dia, untuk cewek tuh, kata yang si Kata- cowok nih, kata kata si yang si cowok cowok ini tadi. tadi, dibilang kayak gitu. Padahal itu tuh si cewek tuh itu emang teman kecil sih. Itu sama ide. Iya, sama aku, teman kecil. Tapi cowoknya tadi nggak tahu. Tapi kok bisa dia ngomong kayak gitu? Dan abis dari itu tuh diajaknya aku gelut kan. Diajaknya diajak gelut aku, diajak berantem. So, Iya. datengin. Aku datangin lah kan. Tapi ujung-ujungnya pas dia nengok muka aku tuh tegak lah berdua kan. Aku kira pas dia tuh tegak dia tuh mau ngajakin gelut nian kan. Rupanya dia tuh minta maaf. Salah paham dia bilang kayak gitu. Abis itu kan karena dia tuh merasa malu juga ada dia minta maaf nih. Besok-besok dia tuh segan sama aku. Sampai sekarang nih, sampai detik ini aku tak ada teguran sama dia tuh lagi. Sama temen tadi. Sama temen Itu, tadi. teman. Tapi Iya. ketemu sering. Ketemu. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu nih, Benar. dia nonton deal. Apa yang mau Aidil sampai sih ketemuan Aidil yang tadi tuh? Mungkin kayaknya harus lebih sering banyak-banyak bergaul sama teman-teman yang lain sih. Jangan pilih teman yang itu-itu aja. Soalnya kadar pemikiran teman yang itu aja tuh ya bakal segitu-gitu aja. Gitu. Cobalah buka mata kita, terus kita nih keluar, tengok seluasnya dunia tuh. Pasti banyak orang-orang yang punya pemikiran yang lebih luas daripada kita. Dan untuk pengalaman tuh ya pasti ada sih yang kita dapatkan dari teman-teman tuh tadi. Iya. Kayak gitu. Karena dunia nggak selebar daun kelor ya. Benar. Carilah pengalaman di luar sana, karena pengalaman itu adalah guru terbaik buat Nah, kita. iya benar. Benar kan, Din? Bunda aku juga ngomong kayak gitu kok. Bunda sama. Oke. Terus dia apa nih kegiatan atau rencana kedepannya dari Aidil? Rencana ke depan. Kalau rencana kan sebenarnya kita nggak boleh ngomongin rencana ya. Karena Iya. nanti apa maksudnya dicuri orang Benar, rencana kita. benar, Benar. benar. Dan lupa saya itu. Apa sih maksudnya? Bukan rencana sih. Apa sih yang ya gitu lah. Cita-cita apa? Cita-cita kayak udah kecil. Cita-cita dulu dokter. Ya, sekarang kan sudah berubah. Iya, kan? sekarang udah berubah. Makanya kalau kita cita-cita tuh dari kecil pengen jadi ini, besar ini. Apalagi kalau saya nonton ini, pengen jadi ini. Bener kan? Iya sih. Pokoknya sesuatu yang mau Aidil lakuin deh ke depan. Yang mau aku lakuin kayaknya aku tuh bakal luntaskan buku aku tadi yang pertama. Yang pertama. Terus yang kedua tuh mungkin lebih tepatnya aku pengen cepat menyelesaikan kuliah. Jadi kalaupun misalnya kuliah tuh cepat selesai kan dengan job-job yang udah ditawarin orang nih, jadi aku tuh tak bakal nolak lagi dengan waktu kuliah Ya, aku kemarin. karena sekarang mungkin ada tawaran job tapi terganggu dengan jadwal Iya, kuliah. benar. Apalagi jadwal kuliahnya online sekarang. Iya. Dan nggak tentu kan. Tak tentu kadang malam, kadang sore. Semaunya dosen. Iya, semaunya dosen, suka-suka hati dia. Kalau kuliahmu Mas gimana Mas? Kuliahmu gimana? Sekolah. Oh, sekolah. Masih kecil kali dong Mas. Masih sekolah. Masih segini aku. Masih segini. Terus juga ini sih kedepannya yang bakal aku lakuin tuh kayaknya aku mau buka studio sih. Studio Iya, musik. Studio musik. Wih mantap. Boleh besok kalau sudah ada, kalau kayak di Swedia kan studionya ini sekarang pindah-pindah nih. Iya benar. Belum tetap, bosnya mungkin besok boleh main ke tempat studio. Aidil, itu studio musik ya? Iya. Studio ini. Studio musik. Untuk rental kayak gitu bukan? Atau untuk memang untuk nge-cover untuk apa? Kayaknya kalau misalnya kami itu sudah perfect kan kami kan pakai tim tuh. Kalau misalnya di antara kami itu memang sudah perfect semuanya, udah pantas, jadi kami ya kayak apa sih? Bukan apa sih bahasanya? Rental apa sih? Rental band, rental studio. Iya, rental studio gitu. Rental studio. Menyewakan lah. Menyewakan studio itu tuh untuk orang rekaman gitu. Rekaman. Mantap itu. Sekarang persiapan sudah berapa persen? Persiapan kayaknya sekitar 78% sih. 8%. Iya, 78%. Mantap. Tuh.
nanti jadinya kalau sudah selesai dikabarin, jadi buat teman-teman yang mau menyewa atau butuh tempat studio rekaman boleh besok hubungin ke Iya. Ideal. Nah, ada lagi nih semua ditanya di Apa bang? Kita racuni TikTok. kita Nggak makanya bisa. kita kayak kita racunnya TikTok ya, bukan Instagram. Kalau untuk media, aku kalau TikTok sih kayaknya bukan fobia sih. Lebih tepatnya tuh aku memang tak mau, memang muak benci lah gitu. Tapi kalau untuk Facebook emang aku fobia. Mau Iya, ya? fobia aku rasa ketakutan yang berlebihan sih dengan Facebook. Sama Facebook ya. Nah, jadi pas kelas 2 SMA kata Itu teman, dulu ada. iya, enggak, dulu pernah aku buat. Terus? Mungkin dini sih, terlalu dini sih. Awal masuk SMP kelas 1. Iya. Setuju sih. Jadi isi berandanya tuh orang-orang kecelakaan semua. Oh, iya. Orang kecelakaan, terus itu tuh ada juga 18 plus. Jadi kan umur aku ini kan belum mencukupin kan. Mencukupin. Jadi udah tuh terbesit lah. Aku benci, pokoknya takut lah gitu. Nah, pas buka Facebook tuh pasti berandanya isinya itu semuanya kayak gitu. Oke. Jadi itulah makanya sekarang Iya. untuk Facebook fobia, tapi kalau TikTok belum fobia kan. Bukan TikTok dia Iya. kita cari sound yang YouTuber, Bang. Jangan lah. Nah, mungkin untuk those people kita doain semoga apa yang jadi rencana Ideal tadi tetap berjalan lancar dan Amin. sukses tentang apa tadi buka studionya Iya. dan semuanya, dan semoga tahun ini masih terpilih jadi kreator cover musik terfavorit 2020. Amin. Sebenarnya itu tidak sebuah harapan saya sih. Iya. Harapan kami semua. Iya. Oke, sebelum tutup, di satu kata dong atau pesan-pesan buat teman-teman, buat those people atau semuanya deh yang nonton dari awal sampai akhir tadi. Pesan untuk Dreams People. Dreams People atau Dreamspedia? Iya, people ya. Those people itu orang yang nonton. Benar. Kayaknya untuk pesan sih lakuin apa aja yang buat kalian tuh bahagia. Karena kebahagiaan tuh cukup kita sendiri aja yang merasakan, jangan dengerin omongan orang lain yang menjatuhkan kita. Terus kita tuh tetap harus melangkah sekalipun di depan sana tuh banyak sebuah ujian. Dan kalau misalnya aduh kan malu saya. Enggak apa-apa. Oh, ada terus, apa-apa, terus. ya, ada apa-apa. Ada apa terus. Mungkin kalau misalnya nih untuk kreator-kreator lah ya, kita tuh harus berjalan tuh sampai dengan tujuan kita. Jangan sampai dengan adanya yang menggoda di tengah jalan kita tuh berhenti di situ. Itu bakal menghambat sebuah perjalanan kita menuju kesuksesan. Itu saja sih pesan saya. Oke, itu pesan-pesan dari Ideal, semoga terima ya. Semoga diterima ya buat dari people semua. Aduh, aku kok jadi kayak gini. Kalau dari Mas Dims, apa nih pesan-pesan kesan? Gak ada, pas Nggak. lihat pas gak ada nih. Apa? Gak ada ya, gak ada. Oke, satu kata untuk these people. Mantap sekali. Mantap sekali, dua kata. Dua kata. Oke. Bisa. Oke, itu mantap sekali dari Ideal. Iya. Dan tentu saja terima kasih buat these people. Semoga apa yang obrolan kami bertiga tadi ya, walaupun Iya. yang banyak ngobrol saya dengan Ideal. Benar. Di masanya Sebagai orang penengah Orang saja, penengah saja. pendengar gitu kan. Pendengar. Semoga ada manfaat yang bisa these people ambil, dan Iya. kalau gak ada manfaatnya seperti biasa, ambilnya gak ada manfaatnya tadi. Benar. Walaupun agak garing ya, dienakin aja, dienjoyin aja lah pokoknya. Oke, itu saja. Tentu saja kami mohon maaf jika ada salah kata. Saya Irwan Sengeti. Saya Aidil Azhari. Saya Dimas Firmansyah. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yo.